Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah pada hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita mau belajar masih di tema 2 di pembelajaran yang ke-6. Benny dan Udin sedang bermain kosakata. Nah, permainan itu kosakatanya adalah mencari nama-nama benda. Nah, bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu ya, dijelaskan sama Bumin. Ini kalian nanti mencari nama-nama benda yang ada di dalam yang ada di dalam kotak tersebut. Itu misalkan dicontohkan ada tulisan SAPU. Apa bunyinya? Sapu. Nah, kemudian nanti kalian bisa coret seperti itu. Kemudian boleh juga dengan menurun ya. Dicari adakah kata-kata benda dari tadi ke atas menurun ke samping ya, itu boleh dicari nanti ya. Cari nama-nama benda yang ada di dalam kotak yang sudah disediakan. Kamu cari, silahkan kamu cari apa saja nama benda yang ada yang bisa kalian cari. Itu misalkan baris yang kedua, ini ada yang terakhir. Itu ada kata benda juga ya, dicari. Kemudian nanti kalian yang huruf yang sudah ketemu ini bisa kalian salin, ataupun kalau kalian di rumah ada print bisa di print, kemudian kalian nanti bisa langsung dituliskan di kertasnya, atau bisa kalian salin di buku kalian, kemudian nanti kalian cari nama benda tersebut. Nah, kemudian nanti kalau kalian sudah menemukan ya, kalian sudah menemukan, coba cari 5 nama benda tersebut. 5 nama benda yang telah kalian cari di daftar di atas. Nah, maksudnya wujudnya itu bentuknya ya. Wujud itu bentuknya seperti apa? Ya, terus kegunaannya untuk apa? Misalkan tadi ada sapu. Nah, sapu itu wujudnya seperti apa ya? Wujudnya itu panjang ya. Kemudian bisa dilihat ya tentu saja, terus kegunaannya untuk menyapu dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ini kita mengamati sebuah benda kesukaan kalian ya. Misalkan kalian suka apa gitu nggih. Kalian mempunyai benda kesukaan, misalkan mainan kesukaan kalian, itu tulis ciri-ciri dari benda yang kalian suka. Misalkan kalian suka sepeda ya, ditulis ciri-ciri daripada sepeda itu seperti apa. Ada rodanya 2, kemudian ada stangnya, dan yang lainnya. Itu adalah yang merupakan ciri-ciri sepeda, bisa dipakai atau dinaiki, bisa mengantarkan kalian dan lain sebagainya sesuai dengan benda yang kalian suka. Misalkan kalian sukanya kalian suka selimut katakanlah. Kalau bubuk nggak pakai selimut itu nggak bisa. Bisa kalian tuliskan, itu kan nama benda juga. Kesukaan, benda kesukaan selimut. Tulislah ciri-ciri dan kegunaan selimut. Selimut itu bisa untuk menghangatkan tubuh di saat kita tidur. Misalkan ini kegunaannya. Bentuknya seperti apa? Ciri-ciri selimut berbentuk persegi 4. Ya, halus ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian latihan membaca ya. Mau latihan membaca, bacalah percakapan berikut dengan temanmu. Kalian karena di rumah bisa dengan kakak kalian. Ya, ini ada, atau dengan ibu ya, boleh langsung dengan ibu. Bu, apa manfaat aturan? Nah, ini ada aturan di rumah ya tentu saja. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Nah, kemudian ibunya menjawab, banyak sekali manfaatnya. Nah ini bacalah.
Manfaatnya ini banyak sekali ya manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Pasti akan berbuat semau kita ya Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Nah, bisa bertengkar tentu saja ya Bu. Iya benar. Jadi menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Nah, ini nanti Beni akan berpendapat ya bagaimana aturan itu dibuat. Lah ini kamu tuliskan pendapat kalian berdasarkan gambar berikut. Nah, tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar ini. Ada gambar apa? Nah, ada gambar bersepeda. Nah, pendapat kamu tentang gambar ini bagaimana ya? Nah, ini ada yang kedua, ada gambar anak sedang membuang sampah sembarangan. Kalau kamu melihat seperti itu, kira-kira pendapat kamu seperti apa ya? Ini dituliskan ya. Misalkan kalau pendapatku, kalau aku bermain sepeda, aku akan berada di tanah lapang ya, tidak di pinggir jalan karena itu berbahaya. Itu misalkan bersepeda. Kemudian yang kedua, pendapat kalian tentang tentang membuang sampah. Ya, aku tidak suka membuang sampah, apalagi itu kulit pisang. Itu akan berbahaya untuk orang lain. Kemudian ini ada lagi gambar ibu dan ada anak perempuan sedang membantu ibu memasak. Kira-kira kalau kamu bagaimana? Aku senang. Nah, itu pendapat kalian bisa ditulis di buku tulis kalian. Kemudian yang selanjutnya ini ada dari keempat gambar di atas. Ini manakah atau sikap yang mematuhi aturan? Nah, ini kan tentu saja kalian di rumah itu ada aturan-aturan ya yang dibuat di rumah. Misalkan di rumah bangun tidur melipat selimut. Lah ini adalah dari keempat gambar tersebut manakah sikap yang mematuhi aturan itu yang mana. Kemudian sikap manakah yang tidak mematuhi aturan. Itu ditulis yang mana saja ini ditulis ya. Nah, manfaat mematuhi aturan itu apa? Kalau manfaatnya tentu saja kalian bisa menulis. Kalau kalian mematuhi aturan, membuang sampah di tempatnya, maka lingkungan akan menjadi bersih, juga bahaya itu akan terhindari. Bagaimana Pak bahaya itu akan terhindari? Bahaya itu akan terhindari ketika misalkan sampah pisang itu dibuang sembarangan kan bisa mencelakai orang lain. Nah, kemudian dari keempat gambar tersebut mana sikap yang mematuhi aturan ini nanti bisa dituliskan ya. Mana saja ditulis dan akibatnya tidak mematuhi aturan apa tadi sudah dijelaskan. Nah, ini yang itu cukup kamu yang di tadi ya, tidak usah kalian tulis nggak apa-apa. Tapi untuk yang ini, yang latihan ini silahkan kalian tulis di buku tulis ya. Ini ada lengkapi kalimat perkalian berikut. Kemarin kalian sudah berlatih yang pakai kotak-kotak itu hasilnya berapa. Nah, sekarang kalian juga akan berlatih ini. 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian ada 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian hasil kali dari 15 itu berapa kali berapa lagi. Misalkan 1 kali berapa menjadi 15 atau 15 kali berapa menjadi 1. Itu ya. Kemudian di nomor 2 ini yang 24 ini kosong semua. Kamu nanti bisa kerjakan yang nomor 2. Berapa kali berapa biar hasilnya 24. Dan juga nomor 4, yang nomor 4 ini berapa kali berapa biar hasilnya 56. Ya. Nah, ini yang nomor 4 ya, 56 dan 40 serta 81. Bisa ya kalian kerjakan ya? Ya, nanti bisa minta dibantu oleh ayah dan ibu kalian.
Kemudian Beni diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapakah buku yang dirapikan Beni? Penyelesaiannya adalah banyak dusnya ada berapa? Ada 3 dan setiap dus ini berisi 8 buku. Jadi banyaknya buku yang dirapikan Beni adalah 3 dikalikan 8. Jadi hasilnya 24. Nah, kemudian ini kita berlatih lagi di nomor 1. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Berarti 8 kali 10. Ini penyelesaian matematikanya. Berapa 8 kali 10? Ayo nanti kita hitung bersama-sama. 8 ditambah 8 ditambah 8 sampai 10 kali. Kemudian yang nomor 2, di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Berarti 6 keranjang dikalikan 4 sama dengan berapa? Ya, kalian hitung. Itu penyelesaian matematikanya. Kemudian yang nomor 3 ini ibu membeli 4 kotak kue. Setiap kotak berisi 8 kue. Berapa banyak kue yang dibeli ibu? Berarti penyelesaian matematikanya adalah bagaimana? 4 kali 8. Ya, dan yang nomor 4, di atas rak ada 3 kotak pensil. Setiap kotak berisi 7 pensil. Berapa banyak pensil semuanya? Ini bisa dikalikan. Ini pelajaran Bumin hari ini. Kalian tetap semangat, kalian tetap kerja keras, dan kalian tetap berdoa mohon pada Allah selalu diberi kesehatan, selalu dimudahkan dalam segala urusan, dan terus dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Hafalannya setiap hari dihafalkan. Sudah sampai di mana yang diajarkan oleh Pak Ade, dan kalian terus hafalkan setiap hari. Itu yang dari Bumin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bumin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.